Halo, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anglin Betse Balum Bantoruan dengan NIM 2020 31189. Saya dari kelas E. Di sini saya ingin ngejelasin hasil UTS saya yang minggu lalu. Pertama, saya ingin ngejelasin dataset yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan air quality. Air quality merupakan kumpulan data berisi 9.358 contoh tanggapan rata-rata per jam dari susunan 5 sensor kimia. Oksida logam yang disematkan dalam perangkat multisensor bahan kimia kualitas udara. Perangkat itu terletak di lapangan di area yang sangat tercemar, di permukaan jalan di dalam kota Italia. Dalam data rekaman dari Maret 2004 hingga Februari 2005 atau 1 tahun yang mewakili rekaman terlama yang tersedia secara bebas dari respon perangkat sensor kimia kualitas udara yang digunakan di lapangan. Ground truth rata-rata konsentrasi per jam untuk CO, hidrokarbon non-mekanik, benzana, total nitrogen oksida atau NOx, dan nitrogen dioksida atau NO2, dan disediakan oleh penganalisa bersertifikat referensi yang ditempatkan di lokasi yang sama. Bukti sensitivitas silang serta penyimpanan konsep dan sensor ada seperti yang dijelaskan dalam De Vito et al. Akhirnya mempengaruhi kemampuan estimasi konsentrasi sensor. Nilai yang hilang ditandai dengan nilai minus 200. Dataset ini dapat digunakan secara eksklusif untuk tujuan penelitian, tujuan komersial sepenuhnya dikecualikan. Kemudian saya menggunakan email. Email itu sendiri di file CSV berisi 5.172 baris, setiap baris untuk setiap email. Ada 3.002 kolom. Kolom pertama menunjukkan nama email. Nama telah diatur dengan angka dan bukan nama penerima untuk melindungi privasi. Kolom terakhir diberi label untuk prediksi. 1 untuk spam, 0 untuk bukan spam. 3.000 kolom yang terisi sisa adalah 3.000 kata paling umum di semua email. Setelah pengecualian karakter atau kata non-ABCD untuk setiap baris, jumlah setiap kata atau kolom di email tersebut disimpan di sel masing-masing. Dengan demikian, informasi mengenai semua 5.172 email disimpan dalam kerangka data yang ringkas, bukan sebagai file teks terpisah. Nah, itu merupakan penjelasan dataset yang saya gunakan. Kemudian saya ingin mengerjakan codingan yang saya buat. Oke, pertama kita ke regression. Yang di line pertama itu library yang akan kita gunakan. Sedangkan di line kedua, di data pdread ini, merupakan pembacaan file pada file format CSV, kemudian ditampilkan dataset yang dibaca, yang telah dibaca. Lalu kita ke line ketiga di data core. Data core. Selanjutnya kita gunakan perintah core untuk melihat korelasi antar kolom. Kemudian
Kita lanjut ke line keempat, yaitu di line keempat ada import matplotlib. Nah, di sini tuh kita pilih data yang memiliki nilai korelasi yang paling tinggi untuk dijadikan sebagai nilai pada variabel X dan Y. Selanjutnya tampilkan data X dan Y menggunakan library matplotlib. Di line kelima, kemudian kita gunakan library NumPy untuk memasukkan data yang ada di variabel X dan Y ke dalam array. Sedangkan di line 6, kita lakukan reshape pada array X, lalu ditampilkan bentuk dari array X dan hasil reshape dari array X tersebut. Dari library line yang ke-8, yaitu dari library Sklearn, import fungsi linear regresi data X dan Y dengan menggunakan fungsi linear regresi tersebut. Nah, sedangkan di line ke-9, kita buat variabel X vis yang berisi array 0,5, kemudian di reshape dan variabel yvis yang isinya hasil prediksi dari variabel xvis tersebut. Kemudian di line ke-10, kemudian kita tampilkan data yang ada pada variabel xvis dan yvis dengan menggunakan library matplotlib. Kemudian di line ke-11, lalu buat variabel prediksi C6H6 yang isinya array 12, 20, 23 yang akan kemudian direshape dan tampilkan datanya. Sedangkan di line 12-13, selanjutnya kita lakukan prediksi dengan menggunakan data yang ada di variabel prediksi C6H6, kemudian tampilkan datanya. Nah, datanya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke codingan naive Bayes.
Pertama, kita lakukan Nah, pertama lakukan pembacaan file CSV email, kemudian tampilkan datanya. Saya seperti ini outputnya. Oke. Lalu kita gunakan fungsi info untuk melihat statistik deskriptif dataset email. Itu df.info. Kemudian selanjutnya lakukan drop pada kolom email dan prediction untuk menghilangkan kolom tersebut dan masukkan ke dalam variabel X, lalu masukkan kolom prediction ke dalam variabel Y. Lalu selanjutnya di y.head lakukan tampilkan data yang ada pada variabel Y. Di line 18, 19, 20, tampilkan bentuk dari variabel Y dan I. Tampilkan variabel X dan Y, kemudian tampilkan data yang ada pada variabel Y tersebut. Nah, ini adalah tampilan datanya dari variabel Y tersebut. Lalu kita ke di line 21 kita lakukan split data dengan menggunakan library sekalian dengan ukuran data case-nya sebesar 20%. Di line 22 lalu print bentuk dari data X-train dan X-text-nya. Terus kita ke sini. Nah, di line 23 kemudian lakukan masukkan algoritma Bayesian naive Bayes dengan menggunakan library sekalian dan lakukan juga import fungsi akurasi score, lalu latih data X-train dan Y-train dengan algoritma naive Bayes.
Nah, selanjutnya lakukan prediksi dengan menggunakan data dari XTeX dan tampilkan hasilnya. Kemudian kita ke evaluasi model. Nah, data kita print akurasi dari model Navier Bayes tersebut dengan menggunakan fungsi metrik dan akurasi skor. Nah, ini merupakan hasil codingan remedi UTS saya. Kalau ada salah kata-kata, mohon maaf. Selamat malam, dadah.